Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan seluruh hadirin, para pemirsa dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah sore hari ini bisa berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah yang sakit jadi sembuh, khususnya anak saya Ahmad Anis, semoga sehat seperti sedia kala dan lebih dari sebelumnya dan tidak kena penyakit lagi selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Dan termasuk yang mengaminkan doa ini. Amin. Pada sore hari ini kita akan belajar beberapa ayat dari surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu surat yang ke-57, ada 29 ayat. Surat 57 ada 29 ayat di surat Al-Hadid. Di surat Al-Hadid diawali dengan kalimat tasbih, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allah mewahyukan segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Jadi semua yang di langit maupun yang di bumi itu bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau kita tahu yang di langit sama yang di bumi ini dari malaikatnya saja nggak bisa dihitung, apalagi semua butiran pasir, ya, kemudian setiap partikel dari benda apapun itu semuanya tasbih kepada Allah. Sedangkan kalau yang di langit, malaikat-malaikat itu ada yang di langit, ada yang di bumi. Langit itu istilah, ya, suatu istilah untuk ruang kosong di atas bumi ini, ya. Ke sana secara zahir, yang zahir itu langit, ada langit zahir, ada langit batin, semuanya tasbih pada Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan tidaklah suatu tempat di langit berjarak satu jengkal gitu, ya, melainkan itu ada malaikat yang sujud atau ruku atau berdiri, semuanya berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai langit itu berkereotan. Langit berkereotan itu seperti kalau kita ngijak apa ya, gedek atau apa ya, bambu, alas dari bambu di atas sungai, jembatan itu kalau diijak kan kreot gitu kan. Nah, itu langit berkereotan karena langitnya keberatan menampung malaikat saking banyaknya. Nah, ini bayangkan semuanya bertasbih kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi jangan bilang Allah butuh sama tasbih kita, ya, belas enggak butuh, ya, sama sekali enggak butuh. Allah enggak butuh kepada apapun. Lahu mulkus samawati wal ard. Di ayat yang kedua Allah menyatakan lahu mulkus samawati wal ard, milik Allah lah mulkus samawati wal ard, kerajaan langit maupun kerajaan bumi, semua milik Allah. Yuhyi wa yumit, Allah itu yang menghidupkan dan Allah yang maha mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu, Allah maha bisa, ya, Allah maha mampu, Allah maha bisa, Allah maha kuasa, ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu. Jadi tidak ada yang punya kuasa kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa melainkan hanya Allah dan dengan izin Allah. Huwal awwalu wal akhir, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Kadang ada orang mengatakan dia yang pertama, yang berikutnya siapa gitu kan. Nah, Allah yang pertama dan tidak ada yang berikutnya, karena la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Dia yang awal dan dia yang akhir. Awalnya Allah jangan disamakan dengan awalnya makhluk.
Kalau makhluk itu awal butuh permulaan, dari tidak ada menjadi ada. Kalau Allah ya ada sudah gitu. Ya, adanya bukan dari tiada karena Allah Maha ada. Wujud selalu Allah Ta'ala. Wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu yang zahir dan Allah yang batin. Ya, Allah yang zahir dan Allah yang batin. Nanti maknanya dibahas di tafsir yang lebih dalam. Jadi yang maha tampak itu Allah, yang maha tersembunyi juga Allah. Kemudian dikatakan dalam lanjutannya wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, ini cukup menakutkan. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi harus diyakini oleh saya dan oleh ibu-ibu semuanya, pemirsa dimanapun berada, tidak ada satupun yang Allah tidak tahu. Semuanya Allah tahu. Termasuk jenengan nanti masuk surga atau masuk neraka, Allah juga tahu. Ya. Dan Allah nentukan juga bebas. Kita ini miliknya Allah. Tidak ada yang Allah nggak tahu. Takdirnya nanti ujungnya bagaimana? Allah maha ngerti. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwallazi, dan dikatakan oleh Allah, huwallazi khalaqas samawati wal ard, dan Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi fi sittati ayyamin, dalam 7 hari. Ya, dalam 7 hari. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Nah, ini mau saya terangkan sedikit, nggak usah panjang-panjang. Ya, dikatakan Allah bersemayam di atas arsy. Arsy itu apa? Singgasana. Arsy itu singgasana. Singgasananya Allah di mana? Di atas 7 lapis langit, di atas surga. Itu singgasananya Allah. Gedenya seberapa? Wong langit ini semuanya kalau dibandingkan dengan singgasananya Allah itu, alam semesta, cuman seperti sebutir pasir di tengah padang Sahara. Jadi cincin jatuh di tengah padang Sahara, cincinnya ini alam semesta jagat raya, langit, surga, neraka semuanya di situ. Nah, singgasananya Allah itu yang padang pasirnya. Jadi singgasananya Allah besarnya luar biasa. Terus Allah bersemayam di arsy, jangan diartikan Allah kemudian duduk di singgasananya, enggak begitu ya. Allah bersemayam di arsy artinya hanya Allah yang tahu maknanya apa. Karena dalam bahasa Arab istawa itu istiwa artinya macam-macam. Ya, kalau bahasa Indonesia terjemahannya diterjemahkan bersemayam. Kalau di tafsir itu terjemahannya macam-macam. Seharusnya terjemahannya bisa bersemayam, berkuasa, menduduki, menduduki bukan duduk. Contoh, saya mau ngasih contoh ya. Belanda menduduki, Inggris menduduki Surabaya masa perang dulu. Inggris menduduki Surabaya, emangnya Inggris duduk di Surabaya? Jadi menduduki artinya menguasai. Seorang raja menduduki sebuah wilayah, artinya dia bukan duduk di wilayah itu, tapi itu kiasan untuk menguasai. Nah, artinya istawa Allah bersemayam apa? Hanya Allah yang ngerti, tapi bukan berarti Allah duduk, Allah tinggal, Allah diam di arsy singgasananya. Karena maha suci Allah dari berdiam di suatu tempat. Maha suci Allah dari berdiam di suatu tempat. Kalau ada orang ustadz atau siapapun pangkatnya model apapun mengatakan Allah tinggal di suatu tempat, maka dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Berarti Tuhan dia dengan Tuhan saya beda. Ya, Allahnya dia dengan Allahnya saya beda. Allah saya tidak tinggal di suatu tempat, Allah jenengan juga tidak tinggal di suatu tempat, karena tempat itu ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mau disuruh membayangkan Allah tinggal di arsy
kemudian jadi bayangkan Allah. Naudzubillah min dzalik. Sehingga timbul menjelmakan Allah dalam wujud rupa sesuatu, itu sebuah kemusyrikan yang luar biasa. Dia telah menciptakan berhala di dalam kepalanya karena membayangkan Allah sebagai bentuk yang bisa dia bayangkan. Kenapa dikatakan begitu? Sebab semua bayangan adalah ciptaannya Allah. Semua yang bisa kita pikirkan itu ciptaannya Allah. Dan Allah gak bisa kita bayangkan dengan pikiran, gak bisa kita jelmakan dengan apapun. Maha suci Allah dari segala bentuk penyerupaan. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Sampai di sini jelas? Ini perlu dijelaskan karena akhir zaman ini banyak yang terpengaruh dengan paham aneh-aneh. Dibilang Allah ada di langit, Allah itu di arsy, makanya Allah turun ke bumi sehingga orang bayangkan aneh-aneh. Ya maha suci Allah dari semua itu. Nah, Allah nggak boleh dibahas. Allah nggak boleh dibahas. Kenapa? Nggak kapasitas kepala kita buat bahas Allah. Loh, kita kalau sakit aja bahas penyakit biar dokter yang bahas, gitu kan? Bagian terpenting yang dekat dengan diri kita sendiri, jantung aja kita nggak paham. Kita butuh ahlinya untuk bahas jantung. Ahlinya pun juga nggak paham. Selalu dengan ujian, percobaan, pengalaman, baru dokter itu semakin paham. Lah kok begitu kepala diajak bahas Allah. Naudzubillah min dzalik. Makanya dalam Al-Quran semua pembahasan tentang Allah itu namanya zikir. Allah nggak boleh dibahas, tapi zikir kepada Allah. Yang boleh difikir itu adalah ciptaannya. Ya, orang-orang yang berfikir tentang penciptaan langit dan penciptaan bumi. Tapi kalau tentang Allah selalu ayatnya alladzina yadhkurunallah, udzkurullah. Berzikirlah kepada Allah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah nggak boleh membayangkan Allah, apalagi mengatakan Allah di atas arsy, Allah di atas langit, artinya berdiam. Naudzubillah min dzalik. Jadi ayatnya nggak keliru, yang keliru kepala orang-orang yang nggak paham. Ya, yang keliru kepala orang-orang yang nggak paham. Allah bersemayam di arsy, ya udah begitu. Allah bersemayam di arsy, artinya hanya Allah yang tahu, tapi Allah bukan tinggal di arsy. Kalau bahasa bodohnya begini, kalau Allah tinggal di suatu tempat, berarti tempatnya harus lebih besar dari Allah. Berarti nanti ada yang lebih besar dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Allah tinggal di arsy, arsy itu ciptaannya Allah, arsy itu dipikul malaikat, berarti malaikat lebih kuat dari Allah, sebab malaikat kuat mikul Allah. Ini naudzubillah min dzalik. Makanya gak usah ikut pemikiran yang aneh-aneh. Nah, kemudian ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ayat ini cukup jelas, ini tauhid ya. Ini ayat tentang tauhid yang luar biasa. Apapun itu, baik yang masuk ke dalam bumi ataupun yang keluar dari bumi, yang turun dari langit maupun yang naik ke langit, ya, itu Allah tahu. Apapun itu, yang jatuh ke sini, yang keluar dari sini, apapun itu Allah ngerti. Nggak ada yang luput dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jangan dibayangkan nanti Allah ada di mana-mana artinya kemudian fisiknya Allah gitu ya. Allah ada di mana-mana artinya Allah bersama kita, ilmunya, Allah ngerti kita, pertolongannya, rahmatnya, karunianya selalu bersama dengan kita, dekat, gak ada jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ada basir, ada sami', ada alim, itu maknanya beda-beda. Ya, semuanya itu ya mengetahui, alim ya mengetahui, basir ya melihat, sami' mendengar. Jangan dikira Allah mendengar seperti saya mendengar, Anda mendengar. Naudzubillah min dzalik. Allah mendengar enggak butuh telinga. Maha suci Allah dari
makhluk atau butuh, ya seperti butuhnya makhluk. Ya cuman biar kita paham Allah itu dengar gitu. Allah itu mendengar, sehingga kita berbicara dalam hati pun Allah mendengar, ya. Allah pun ngerti, ya Allah juga melihat. Kemudian Allah menyatakan sekali lagi setelah di atas di ayat yang kedua Allah nyatakan lahu mulkus samawati wal ard, maka di ayat yang kelima Allah juga mengatakan lahu mulkus samawati wal ard. Diingatkan lagi sama Allah, itu yang di langit semua milik Allah, yang di bumi semua milik Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Nah, di situ baru diancam sama Allah. Ini yang mau saya bahas. Jadi setelah kita diingatkan, saya kasih gambaran gini ya, gambaran. Anda masuk di suatu ruangan, tinggal di suatu ruangan, setiap sudut ada kamera CCTV. Dan kamera CCTV-nya itu dipasangi mikrofon. Jadi bukan cuma gambar, ya gambar dan suara. Dimanapun ibu atau mas atau mbak atau bapak yang lagi nonton tayangan ini berada, ngomong, bergerak, semuanya terlihat dan terekam. Semuanya terlihat dan terekam. Nah, di ruangan sana ada yang mengawasi. Di ruangan sana ada yang mengawasi. Kemudian di situ dicantumkan di ruangan, barang siapa yang mencuri maka akan begini, barang siapa yang berbohong akan begini, siapa buka aurat akan begini, siapa iri akan begini, siapa dengki akan begini. Itu dilihat semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti CCTV tadi itu ya, kelihatan semua. Saya mau nanya, berani enggak kita melanggar? Berani enggak melanggar? Enggak. Lah kenyataannya kita berani atau enggak berani? Berani kan? Berani. Lah diingatkan sama Allah. Lah kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Kamu itu bukan siapa-siapa. Semua itu miliknya Allah, semua bertasbih sama Allah. Allah enggak butuh sama kamu, ya enggak butuh pada siapapun. Ya Allah maha kaya. Semua gerak diam Allah ngerti. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian Allah ingatkan, dan segala perkara akan kembali kepada Allah. Jenengan mau kabur dari Allah bisa enggak? Kabur dari suami bisa? Ya kan ya? Kabur dari suami bisa. Mau kabur dari Allah? Enggak bisa. Coba cari satu tempat yang bisa kabur dari Allah. Enggak ada. Tetap kelihatan kan? Mau mati, saya mau mati biar kabur. Oh tambah. Ya, mati langsung gitu kan? Langsung urusan ya, langsung urusan. Tidak ada tempat untuk bisa sembunyi dari Allah atau kabur dari Allah. Bahkan nanti dikatakan, dan kepada Allah semua perkara dikembalikan. Amal kita ya akan dilaporkan ke Allah, diri kita juga akan dikembalikan kepada Allah. Maka dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kami adalah lillah, miliknya Allah. Wa inna, dan sungguhnya kami ilaihi, kepada Allah, raji'un. Nanti juga kembalinya kepada Allah. Nah jadi tidak ada orang yang bisa lari dari berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mestinya takut atau enggak takut? Mestinya takut. Lah gandeng kita ini ya diweden-wedeni rawedi. Kita ini kan kelasnya ditakut-takutin enggak takut ya, diem-diem enggak ayem gitu kan. Diiming-iming enggak kepengin, itu kita nih masih datar flat, ini masih ngelamun nih. Kita ini masih ngelamun. Kalau orang-orang yang betul-betul soleh baca ayat ini ya gemeter bener, ketakutan. Oh banyak orang hafal Quran baca ini ya lancar begitu aja kok. Apalagi kita yang enggak hafal, oh yang hafal aja lancar kok ya. Lancar enggak keder gitu. Apalagi kita yang enggak hafal. Jadi ukurannya bukan hafal atau enggak hafal, ini masalah hatinya sama Allah bagaimana. Ngerti enggak mana ayat yang dibaca? Kalau udah ngerti, tahu enggak Allah itu bagaimana? Kekuasaannya, kebesarannya. Kemudian Allah menerangkan lagi, menariknya di sini. Setelah dikasih tahu, semua kembali kepada Allah. Allah mengingatkan, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Para ulama mengartikan ayat ini sebagai dalil kalau bumi itu bulat.
karena ada pergantian siang dan malam dengan istilah yulijul lail. Ya, yulijul lail fin nahar, memasukkan itu berarti buminya bulat. Kalau enggak bahasanya bukan yulij, itu tafsir para ulama yang paham. Ringkasnya begitu. Allah memasukkan malam ke dalam siang dan masukkan siang ke dalam malam. Kemudian Allah melanjutkan menyatakan wa huwa alimum bidzatis sudur, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Allah Maha mengetahui segala isi hati. Setelah Allah menyatakan semua dikembalikan kepada Allah, Allah kemudian mengingatkan, Allah yang mengatur perjalanan waktu, siang, malam, malam, siang. Artinya waktu ini terus berjalan. Kamu sebentar lagi akan masuk ke dalam siang, sebentar lagi masuk ke dalam malam. Artinya kamu akan berganti dari satu hari ke hari yang lain sampai tiba hari kematianmu. Hari kamu kembali kepada Allah. Di situ ada peringatan. Siap atau belum? Bon siap nopot? Siap rasiap gitu kan ya. Nah, terus begini, jangan sombong. Oh, saya udah pengajian Rebo sore kok. Oh, saya udah ikut jamuri aktif. Oh, saya ikut Ar-Raudhah nggak pernah pisah. Oh, saya ikut pengajian A, pengajian B, pengajian. Oh, saya tahajud nggak pernah mandek. Oh, saya puasa Senin Kamis itu nggak pernah absen. Oh, saya sedekah saya luar biasa. Oh saya sama Allah diingatkan, wa huwa alimum bidzatis sudur. Kamu bisa bohongin orang lain dan kamu bisa bohongin dirimu sendiri, tapi kamu gak bisa bohongin Allah, karena Allah ngerti siapa kamu sebenarnya. Allah ngerti siapa kamu sebenarnya. Allah ngerti apa yang sebetulnya ada dalam hatimu. Allah ngerti apa sebetulnya ada dalam hati manusia. Neng atine menungso ki anane apa? Allah ngerti itu. Makanya jangan sombong. Udah lebih baik ngaku lah, alhamdulillah udah bisa pengajian, alhamdulillah udah bisa tahajud, alhamdulillah udah bisa sedekah, alhamdulillah udah bisa puasa Senin Kamis. Tapi yo sadar dirilah, di hati ini masih banyak hal-hal yang gak beres. Iri, dengki, gak ikhlas, ria, ujub, sum'ah. Ini kan kita yang lebih ngerti toh kondisi hati kita sendiri. Mohon maaf, saya mau nanya, apakah ibu-ibu sudah jujur 100% kepada suaminya? Jujur ajur awamu. Gak ada satu pasangan pun yang jujur 100% sama suaminya. Gak ada kan? Gak ada. Tadi saya tuh di jalan kok lihat orang kok ganteng pol, hatiku kepencut. Nah, jujur atau cuman ditelan? Telan kan ya? Loh Pak, sebetulnya itu cintaku padamu nggak seberapa. Aku lebih cinta sama dia loh Pak. Jujur? Enggak, itu kan di hati memang ya. Itu kan ujian hati masing-masing. Artinya seorang suami itu nggak akan ngerti istrinya sebetulnya seperti apa. Seorang istri juga nggak akan ngerti suaminya sebetulnya seperti apa. Sebetulnya loh ya. Karena ditutup sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah dikasih tirai penutup aib sama Allah ditutup. Tapi Allah ngerti, jangan lupa yang nutupin Allah. Allah ngerti kamu gitu. Jangan kamu gaya mentang-mentang hafal Al-Quran. Ya kan, mentang-mentang hafal Al-Quran, koyo-koyo ini surga WEDE gitu loh ya. Kamu hafal Quran terus kamu kira surga milik kamu, nanti dulu. Ya mudah-mudahan kan begitu ya. Tapi kamu sadar, coba teliti dirimu. Karena Allah ngerti loh sejatinya hatimu bagaimana. Kamu hafal Quran niatnya apa? Bacanya bagaimana? Ini buat yang hafal Al-Quran, Bu Sehah misalnya. Ini kan hafal Al-Quran. Dan semua hafidh Quran dan hafidhah dimanapun berada. Ustadz, mentang-mentang umatmu banyak, muridmu banyak, emangnya kamu yang punya surga? Ya, emangnya surga punya kamu. Walaupun 1 miliar orang mengeluhkan kamu, ini orang baik, ini orang baik. Elingo, nok gak nok menungso ki awakmu ngopo?
Kamu tuh kalau ketika nggak ngajar, ketika nggak sama orang-orang, kamu tuh ngapa? Dan ketika ngajar tuh sebetulnya niatmu apa? Allah lebih ngerti. Hati-hati loh. Hati-hati, ada peringatan dari Allah. Ini di surat Al-Hadid. Wa huwa alimum bidzatis sudur. Bukan cuman yang di langit, yang jatuh, yang naik, bukan cuman itu. Yang di dalam hati, yang bahkan telinga nggak denger, mulut nggak mengucap, ya. Bahkan tersebut dengan kalimat apapun itu tidak. Dalam pikiran, dalam hati Allah ngerti sejatinya kamu. Di sini ada dua hal. Satu nakut-nakutin, yang kedua juga ngayem-ayem. Ngayem-ayem bagaimana? Ojo khawatir. Ya ojo khawatir, jangan khawatir. Walaupun manusia menghina dirimu, walaupun manusia menjelek-jelekan kamu, walaupun kamu itu dianggap ahli maksiat, walaupun kamu dianggap orang yang enggak benar, jangan khawatir. Allah ngerti kok, kamu tuh pengennya jadi orang baik. Allah ngerti kok. Ya, kamu tuh pengennya jadi orang yang dekat sama Allah. Allah ngerti kok. Kamu itu sebetulnya sayang sama Allah. Allah ngerti kok. Kamu tuh sebetulnya, Allah ngerti kok. Allah ngerti. Orang lain enggak ngerti. Makanya kita jangan jatuh karena penilaian orang lain dan jangan merasa besar karena penilaian orang lain. Sebab penilaian itu cuma ucapan-ucapan manusia. Ucapan itu tidak ada ubahnya seperti botol jatuh, tiar, pecah, cuman suara. Ya cuman suara. Makanya jangan terpengaruh oleh penilaian manusia. Nah, setelah Allah mengingatkan, Allah ngerti loh yang ada dalam hati itu ya. Allah kemudian merintahkan lagi, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Allah perintahkan di sini, aminu billahi wa rasulih. Saya mau nanya, jenengan udah iman belum? Sudah. Nah, kenapa disuruh iman lagi? Ayat ini turun untuk orang-orang yang beriman. Ini Madani ini, bukan Makki. Ayat yang turun di Madinah. Yang turun yang diajak bicara orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman sama Allah disuruh beriman lagi? Aminu billahi wa rasulih. Kalian semua iman toh sama Allah, iman loh sama Rasulnya. Kenapa? Lah nyatanya kalian sholat, kalian puasa, kalian zakat, kalian haji, kalian umroh, kalian zikir, kalian pengajian, kalian nyatanya hati kalian tuh imannya kok tipisnya pol gitu loh. Imanmu tuh tipis, sangat tipis. Ya ayo aminu billahi wa rasulih. Saikit iman sing tenanan. Iman yang betulan. Perbaiki iman kalian dan danono iman kalian. Terus caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Lanjutannya. Wa anfiqu, kaitannya dengan iman. Ciri-ciri orang yang beriman tuh doyan infak. Wa anfiqu, kata Allah, maka segeralah kalian mendermakan. Apa yang didermakan? Mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Sebagian dari harta yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, amanah. Ini terjemahan ya. Tafsirnya enggak begitu, enggak sesingkat itu. Infakkanlah apa yang Allah telah menjadikan kalian mustakhlafina fih. Mustakhlafin dari kata-kata khilafah, khalaf. Ya, dari kata-kata pinjaman sementara, temporary, dikasih kekuasaan sementara, kesehatan sementara, ya, kekuatan sementara, harta sementara. Allah udah ngingetkan, yang memberikan Allah dan sifatnya sementara, sugihmu sementara, sehatmu sementara, apalanmu sementara, pintermu sementara, kuatmu sementara. Mustakhlafina fi. Kamu lagi dikasih kekuasaan oleh Allah untuk mengelolanya saat ini saja, sementara. Sampai kapan? Tanda tanya. Selagi kamu masih dikasih oleh Allah Ta'ala sesuatu, entah apapun itu, yang duit itu nggak harus kaya toh ya. Duit nggak harus kaya. Kadang kalau dibilang dermakan harta, seakan-akan ayat ini turun untuk orang kaya. Enggak. Semua orang itu punya harta sesuai dengan kondisi masing-masing. Saya kondisi itu harta. Ilmu. Hei ustadz, hei yai, hei santri, kamu punya ilmu, dermakan. Mau imannya jadi benar, imanmu sama Allah sama Rasul jadi benar, kamu punya ilmu, hei santri, dermakan ilmumu. Bagaimana? Yang ngajar. Semangat untuk ngajar orang lain, itu dermakan ilmu. Wahai pejabat,
Kamu mumpung jadi seseorang yang punya jabatan, dermakan ilmumu di jalan Allah dan Rasulnya. Dermakan jabatanmu di jalan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada kiai, ustadz, habib, syekh, fulan mau ngurus urusan masjid, suratnya jangan dibuat susah. Kamu yang datengin mereka, saya akan selesaikan nih urusan masjid, karena dia jadi pejabat. Manfaatkan ini jabatanmu untuk Allah dan Rasulnya. Ini yang jadi pejabat. Kalau kamu punya perusahaan, dermakan itu ya, dermakan kekuasaanmu di perusahaan untuk Allah dan Rasulnya. Ya macam-macam, bisa buat kewajiban, semua karyawati harus berjilbab. Nih, memanfaatkan kekuatannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya dermakan, sedekahkan untuk membantu minimal yang ada dulu karyawan-karyawatinya. Hasilnya selain gaji pokok masih ada tunjangan sodakoh dari perusahaan. Perusahaan ini setiap kali untung 25%, 25% hasilnya untuk karyawan dan karyawatinya. Wah, bejo ya karyawan-karyawatinya itu ya. Sedekahnya enggak keluar, sedekahnya ke dalam dulu. Ngapain sedekah keluar-keluar kalau karyawatinya masih banyak yang susah, karyawannya masih banyak yang susah. Kan lebih baik derma sama karyawan-karyawatinya sendiri. Ya orang yang punya kesehatan, kekuatan. Ya, kekuatan, bisanya nyapu ya nyapu. Bisanya ngepel, ya ngepel. Bisanya bantu masak, ya masak. Bisanya cuma bantu markir, ya markir. Bisanya bantu ngerajang, ya ngerajang. Apa yang kamu bisa, yang Allah titipkan tuh, yang Allah pinjamkan. Sifatnya sementara, infakan, dermakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang seperti itu, kata Allah Ta'ala, falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dan bagi orang-orang yang beriman dan berinfak. Kalau iman gak mau infak, imannya tanda tanya. Orang yang beriman dan mau berinfak, maka mereka mendapatkan pahala yang besar. Ya, pahala yang besar. Saya lanjutkan ke ayat yang setelah itu kan bahas tentang infak ya. Ayat-ayat itu bahas tentang infak sampai ayat yang ke-14. Ayat ke-13. Setelah orang pada meninggal semua, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu duruna naktabis min nurikum. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Nah ini gambaran. Ini juga poin penting yang mau saya sampaikan pada sore hari ini. Belajar gini dikit apa ya? Nah, jadi nanti setelah meninggal dunia di alam akhirat, jangan digambarkan alam akhirat itu terang benderang. Jalan ke surga itu jangan digambarkan terang benderang, gelap gulita, peteng dedet. Jalan ke akhirat itu peteng dedet, gelap gulita. Makanya orang-orang yang beriman nanti kan dikasih cahaya di dadanya, di tangannya ada cahaya. Makanya Sayyidatuna Aisyah juga mengatakan radhiyallahu anha, apakah nanti orang nggak bisa lihat kamu Rasulullah SAW? Padahal cahayanya Rasulullah luar biasa. Nah ada orang nggak bisa lihat itu, walaupun cahaya Rasulullah luar biasa. Nah ada orang-orang yang munafik, Muslim tapi munafik, bukan munafik kafir, bukan ini. Muslim tapi munafik. Itu nanti akan berkata di akhirat, karena mereka begitu masuk akhirat kaget, kok gelap, jalan dalam keadaan gelap. Kira-kira bagaimana? Jenengan tuh ya, Anda semua di rumah oglangan lampu mati, tidak ada cahaya sama sekali. Bingung atau nggak bingung? Bingung. Lah ini di akhirat oglangan pripun? Ketika oglangan gelap gulita begitu jalan, ya pengennya kan masuk surga, nggak tahu nih jalannya ke surga mana, wong gelap ya, nggak tahu. Maka terus lihat ada orang-orang beriman di depan sana kelihatan bawa cahaya, di tangannya ada cahaya, di dadanya muncul cahaya, kanan kiri cahaya, jadi terang benderang jalan. Nah ini orang-orang yang munafik laki perempuan ini maka teriak, berhenti sebentar, saya mau cetek geni, nyulut api. Nah, saya mau numpang nyulut api. Jadi mereka bawa seperti lilin gitu ya. Saya mau numpang nyulut api, naktabis min nurikum. Saya tidak akan ambil cahayamu, cuman pinjem buat ngidupkan cahaya saya. Saya mau nanya, ada yang kurang enggak kira-kira? Kalau jenengan bawa teplok, terus ada orang mau pinjem sebentar mau ngidupkan lilinnya, cahaya kita berkurang enggak? Enggak. Minyaknya berkurang? Enggak. Enggak kan? Enggak berkurang. Nah saat seperti itu ya, mereka ngejar nih orang-orang yang beriman.
mau seperti itu. Maka ada suara yang berkata, irji'u qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembali kalian tuh ke sana ke dunia, ambil cahaya di sana, bukan di sini tempatnya. Ada suara. Apakah dari yang beriman tadi? Bukan, karena orang mukmin ini lomo, dermawan. Di dunia dermawan, di akhirat ya dermawan. Tapi mereka nggak boleh ngasih nih, orang-orang yang tempatnya neraka ini nggak boleh dikasih. Lah mereka mau nolak nggak bisa, mau nolak nggak bisa. Memang bawaannya begitu. Malaikat yang berkata, balik ke neng dunia, silakan kamu balik ke dunia, cari cahaya di dunia. Ya di sini nih cari cahayanya, di majelis seperti ini cari cahayanya. Ya, dibukti sama orang tua, menyenangkan orang lain, sodako, itu cari cahaya yang dibawa ke akhirat sana. Nah dalam kondisi seperti itu nih, orang-orang munafik nekat. Karena apa? Kegelapan. Ini saya dinyek nih sama malaikat, batin mereka. Malaikat kenyek iki, ngembe malaikat nih, ngebuli nih malaikat nih. Masa udah tahu kita nggak mungkin balik ke dunia, kok disuruh balik ke dunia? Malaikat tuh ngejek gitu, sana balik sana ke dunia. Mereka keloro-loro nih, sakit tuh hatinya orang-orang yang munafik. Maka mereka pun nekat ya untuk ngejar cahaya tadi. Ketika mereka ngejar cahaya tadi, nekat pengen dapat cahaya itu, sudah disuruh balik nggak mau, maka faduriba bainahum bisurin lahu bab. Maka Allah turunkan benteng, langsung mak jelek. Jadi ngejar gitu mak jelek, muncul benteng pagar, pagar muncul, pagar yang sangat besar. Sehingga duk lo kejeduk, ketatap, nggak bisa ini, nggak bisa lihat cahayanya lagi dan kejeduk tembok, maju nggak bisa. Ini ada tembok diturunkan sama Allah Taala karena orang-orang ini super ngeyel mekso. Tapi tembok ini dikasih Allah pintu dan menarik. Nah, kenapa dikasih pintu? Nanti akan saya terangkan dikit lagi. Naam, batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adab. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu, di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Jadi ini seperti benteng gitu, ya benteng, seperti keraton gitu ya, benteng. Yang di luar itu azab, siksa yang luar biasa, yang di dalam itu rahmat yang luar biasa. Kok bisa begitu? Iya, yang di luar itu orang-orang yang disiksa dengan neraka, yang di dalam orang-orang yang dapat rahmat dengan surga. Dikasih pemisah yang luar biasa, tapi dikasih pintu. Kenapa? Ini loh hebatnya Al-Quran. Hebatnya Al-Quran kalau berbicara. Sebab kalau nggak ada pintunya berarti tertutup kesempatan 100% untuk bisa keluar dari neraka buat orang yang beriman. Paham ya? Nah ternyata enggak, Allah kasih pintu. Artinya nanti pintunya akan dibuka. Kamu bisa nyusul tuh, bisa cari cahaya nanti. Tapi selesaikan dulu ya masa pengasingan di neraka, ya selesaikan dulu. Nanti kalau udah selesai baru pintunya dibuka. Nah ini gambaran sedikit dari surat Al-Hadid. Gambaran sedikit. Artinya apa? Surat Al-Hadid ini memang kalau kita bahas, Masya Allah, baca tafsir tuh ya luar biasa. Detilnya Allah tuh menggambarkan. Kita akan semakin iman sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama agama kita ini. Ayat-ayat Al-Quran ini luar biasa. Nah di sini ada pesan yang selamat itu orang-orang yang suka infak, berderma, apapun wujudnya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya. Kalau lengkap bagus, sugih, pinter, lomo, yes, lengkap gitu, cakep. Hobi ngasih makan, ya, nulung orang, ceramah, buat pesantren, ya, jadi kiai, entek di PKB itu, apal Quran sisang itu, ya lengkap, apal Qurannya iya, dermanya iya, punya rumah sakit iya, lengkap dia ini. Ini Masya Allah, ini suatu nikmat yang luar biasa. Tapi ya langka manusia punya kenikmatan yang seperti ini. Itu gambaran sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Punya semuanya itu ya. Ya infak iya, ilmu iya, ibadah iya. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Gambarannya seperti itu. Nah kita kalau pengen selamat ya mulai menginfakkan apa yang kita miliki. Lomo, jangan abot mengeluarkan yang dimiliki, apapun itu ilmu, apapun ya, jangan sampai wah malas aku ngajar oh malas. Ini Bu Seha alhamdulillah punya hafalan Quran, nggak pernah bosan ngajarin jenengan, padahal jenengan nggak cetha toh. Maksudnya bukan santri yang belajar ngapalkan kan, bukan loh. Datang seminggu sekali,
ya kadang-kadang ya kira-kira mudeng apa ya ora mudeng, nyemak ki apa nyantol apa enggak nyantol, enggak pudli. Wah istiqomah datang itu. Itu namanya berderma. Lan jenengan ya alhamdulillah mau dermakan waktunya. Ya dermakan waktunya mudeng enggak mudeng teko gitu ya. Paham enggak paham datang pokoknya. Ini namanya mau berderma waktu, masing-masing punya kelebihan. Yang begini ini nanti insya Allah yang akan selamat. Mendermakan yang dimiliki. Itu kunci keselamatan dunia dan akhirat. Insya Allah nanti Rebu depan disambung lagi sambil maulid. Nah Rebu depan kan maulid Simtud Duror. Insya Allah maulidnya mulai jam 4 sore. Ya, maulidnya jam 4 sore, enggak mundur lagi Bu saya. Jam 4 tepat mulai kliwonnya depan. Rebu depan kita mulai baca maulid dan maulidnya jam 4 sore ya. Diingat-ingat jam 4 sore baca maulid Simtud Duror. Semoga Bu Seha bisa nyiapkan timnya on schedule walaupun rodok kaget kok cepet gitu ya. Makasih banyak. Mari kita tutup dengan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil sabr. Shadaqallahul azim. Doa kesembuhan untuk Ananda Ahmad Anis bin Naufal bin Muhammad bin Ahmad Al-Idrus, dan untuk sekerabat-kerabat kita yang sedang sakit, dan juga untuk Ananda Muhammad Rabbani Rangkai Bumi, semoga menjadi anak yang soleh. Ananda Brilian Zulaikha Az-Zahwa Ilham, semoga menjadi anak yang solehah, dan semoga anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah, sihah wal afiyah dunia wal ukhra. Al-adhini al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Semoga barokah dan manfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.